gabungan atau hambatan. Jenis-jenis vokoid yaitu Yang pertama, vokoid berdasarkan posisi bibir. vokoid bundar, jenis bunyi vokal yang dihasilkan ketika bibir membentuk lingkaran atau bulatan saat diucapkan. Bentuk bibir yang membulat ini mempengaruhi kualitas bunyi yang dihasilkan, membuatnya terlihat lebih bulat atau membulat. Contoh hurufnya adalah O, U, dan katanya adalah O dalam kata toko dan U dalam kata buku. Yang kedua ada vokoid tabundar. Vokoid tabundar adalah bunyi vokal yang tidak melibatkan bundaran bibir pada saat diucapkan. Contoh hurufnya ada A, I, E. Dan untuk contoh katanya adalah ayam untuk huruf A, ikan untuk huruf I, dan enak untuk huruf E. Yang kedua, vokoid berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Yang pertama, vokoid tinggi. Vokoid tinggi merujuk pada vokal yang dihasilkan ketika lidah berada di posisi yang paling tinggi atau mendekati langit-langit mulut. Huruf yang termasuk ke dalam vokoid tinggi ini yaitu huruf I pada kata ini dan huruf kedua yaitu huruf U pada kata umur. Yang kedua ada vokoid madya. Vokoid madya adalah suara vokal yang dihasilkan di tengah mulut atau posisi pertengahan antara vokal depan dan vokal belakang. Contohnya seperti huruf O dengan kata orang. Yang kedua dengan huruf E dengan kata enak. Yang ketiga, vokoid rendah adalah bunyi bahasa yang ditandai dengan huruf A. Contohnya huruf A, aku. Yang ketiga, vokoid berdasarkan lidah yang bergerak. Yang pertama ada vokoid depan, yaitu lidah bergerak ke depan mendekati gigi dan langit-langit keras. Contohnya pada huruf I dalam kata ikan dan kedua yaitu huruf E dalam kata S. Yang kedua ada vokoid tengah yang merujuk pada jenis bunyi vokal yang dihasilkan ketika posisi lidah berada di tengah rongga mulut dan tidak terlalu tinggi pada huruf E. Yang terakhir, vokoid belakang. Vokoid belakang dan huruf yang dihasilkan vokoid belakang ketika bagian belakang lidah atau harus diangkat mendekati langit-langit lunak atau volume. Contoh huruf yang dihasilkan itu huruf U pada kata kuku, di mana posisi bibir membulat dan sedikit menonjol ke depan seperti sedang bersiul, dan posisi lidah bagian belakang diangkat tinggi ke arah langit-langit lunak, hampir menyentuh ujung lidah sehingga tertarik sedikit ke belakang dan menghasilkan bunyi kuku. Yang keempat, vokoid berdasarkan lamanya pengucapan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada vokoid panjang dan vokoid pendek. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang vokoid pendek. Vokoid pendek adalah vokoid yang vokalnya diucapkan dengan durasi yang pendek tanpa ada perpanjangan waktu. Contohnya huruf A dalam kata padi dan huruf E dalam kata peta. Selanjutnya ada vokoid panjang. Biasanya diucapkan dengan durasi yang lebih lama. Meskipun dalam bahasa Indonesia panjang dan pendeknya vokal tidak secara signifikan mengubah arti kata. Dalam beberapa bahasa daerah, panjangnya vokal dapat mempengaruhi makna. Misalnya dalam beberapa bahasa daerah Indonesia, seperti bahasa Sunda, vokal panjang bisa muncul. Contohnya tangkal. Yang terakhir berdasarkan peran rongga hidung yang terdiri dari vokoid oral dan vokoid nasal. Vokoid oral adalah bunyi bahasa yang rongga hidungnya tidak bergerak. Contohnya yaitu pada huruf A, kata apa. Nah, pada huruf A diucapkan melalui rongga mulut tanpa hambatan dan posisi lidah dalam datar serta posisi pita suara yang dihasilkan yaitu bergetar. Yang kedua ada vokoid nasal, yaitu bunyi bahasa yang dilalui oleh arus udara. Contohnya ada huruf